Baik. Shalom ibu-ibu terkasih. Shalom. Dan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan dan berikan anugerah untuk bersama-sama kembali beribadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan dan sama Tuhan. Kami bawa kerinduan kami Bapa, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami tahu kami sedang menghadap Allah yang Maha Besar. Kami sedang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini masih Engkau berikan kesempatan, masih Engkau berikan hidup, masih Engkau berikan nafas bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini ada dalam rancangan-Mu, karena kami tahu selama kami masih diberikan kesempatan untuk hari ini, Tuhan masih melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kami. Tuntun kami, arahkan kami pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami akan diberkati oleh Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Mari Roh Kudus Engkau bekerja, mari Roh Kudus Engkau melawan setiap kami, lawan setiap kami, pulihkan setiap kami. Berikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-muji Engkau dalam satu-satu kesatuan, dalam satu roh, dalam satu suara, satu hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan dan hormat bagi Tuhan. Mulia sembah Raja mulia, kami bawa segenap hati kami, segenap hidup kami, memuji dan memuliakan Engkau, Yesus, Raja di atas segala
baik. Kita harus free di dalam Tuhan, Amin. merdeka di dalam Tuhan, bebas dari belenggu, bebas dari kutuk. Dalam nama Yesus, mulai dari dalam Tuhan. Pak Ibu di dalam Kristus, kita akan membawa persembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat melakukan doa ini dengan sungguh pada Tuhan. Kita berdoa. Kata kami yang ada di dalam Yesus yang tahu Yesus yang sangat baik kepada kami. Kami Tuhan, terima kasih atas berada di tempat ini. Kenyataanmu dan kasih karuniamu dan kebaikanmu karena anugerahmu ya Tuhan yang tidak pantas kami terima tapi itu berkat kepada kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas hidup dan kenyataan Tuhan yang hari ini kami berkumpul bersama. Dari Tuhan ini semua kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami dan hati kami buat Engkau ya Tuhan. Dan biarlah melalui apa yang akan kami persembahkan ini berguna bagi nama Tuhan di tempat ini ya Tuhan, khususnya untuk pelajaran atau membantu pekerjaan Tuhan dan membantu semua keperluan operasional kami ya Tuhan, dan kami bisa menjalankan visi misi kami ya Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan kami semua. Berkatilah juga ya Tuhan teman-teman yang sudah akan memberikannya. Biarlah berkat-berkat yang kami terima ini ya Tuhan kami kembalikan kepada Tuhan kembali. Berapapun yang kami berikan itu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan jadikan kami pribadi-pribadi yang mau selalu bersyukur ya Tuhan untuk setiap keadaan yang Tuhan berikan, karena memang itu yang kami bisa lakukan ya Tuhan. Kami bisa membalas apa yang Kau berikan kepada kami, begitu banyaknya berkat Kau berikan kepada kami yang kami masih ada seperti sekarang ini ya Tuhan. Karena di luar sana kami tidak ada orang yang tidak seperti kami ya Tuhan, tapi biarlah dengan kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini kami boleh tetap bersyukur, kami tetap menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah hidup kami. Olah satu-satunya. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami, persembahan yang kami berikan serela dari semampu kami, dan berikan hati kami yang sukacita selama kami menjadi pribadi yang suka memberi, karena Tuhan sendiri yang memberikan sukacita itu kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan beberapa informasi dari informasi. Untuk persembahan ini bisa diberikan melalui atau transfer ke rekening Seloam 761566701 di BCA atas nama Bapak Apri. Kami mengucapkan terima kasih untuk saluran yang diberikan Tuhan Yesus. Baik, sekarang kita akan nanti ada info yang harus kita ketahui juga bahwa nanti di minggu keempat ada persembahan lewat kantong persembahan yang akan diadakan. Ini semua maksudnya untuk persembahan pengucapan syukur, untuk persembahan pengucapan syukur. Dan taburan secara tunai akan diberikan melalui kantong persembahan lewat kantong persembahan pada yang akan diadakan di setiap bulannya. Terima kasih untuk taburan yang diberikan. Lalu jangan lupa ada buku doa setiap hari Kamis mulai pukul 9 kepada Garden G01 di Taro. Setelah itu kita akan juga mendengarkan atau membaca mengetahui tentang informasi mengenai dari Timotian Siloam, yaitu Junior and Mass. Jadi gini, di Timotian ini akan mengadakan retreat. Di acaranya pada tanggal 15 sampai 16 September 2024. Kelihatannya. Saya siloam. Temanya His Instruments. Akan diadakan di Gereja City Green City Villa, Jakarta Selatan
dan bisa mendaftar melalui Fanda. Fania. Oh, Fania. Fania di 0822 1304 9237. Maaf ya kalau di sini nggak sesuai. Nah ini, jadi mohon dukungan ibu-ibu untuk acara ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik, disertai Tuhan dan sesuai dengan tujuan yang memang Tuhan biasa datang. Jadi dekat buat dan ikut. Ya. Lalu ada diakonia Siloam Misi 2024 atau orang proasu. Taburan dapat ditransfer ke rekening Siloam Misi BCA 76155670051 atas nama Pak Alto Yudano Robi. Mohon cantumkan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer seperti biasa, jadi totalnya 100.005. Taburan di bulan Agustus 2024 ditunggu sampai tanggal 31 Agustus 2024. Kalau lebih lanjut di hotline 081 21 399 891. Lalu untuk sosial kami, our sosial media kami ada di hotline WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, dan TikTok. Bagi ibu-ibu yang rindu memberkati dengan pemberian konsumsi, baik itu di ibadah maupun di acara Timotian setiap hari Sabtu, dapat menghubungi Ibu Vika. Dan terima kasih untuk ibu yang telah memberkati kita semua melalui pemberian konsumsi hari ini. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau bertanya dulu, sampai 7 bulan akhir Juli ini siapa yang merasakan berkat-berkat dari Tuhan? Angkat tanganmu, bersorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini hari perdana kita ibadah di tempat ini. Percaya mulai bulan Agustus sampai ke 4 bulan yang akan datang, 4 bulan ya, kita akan lebih lagi diberkati. Lebih percaya dalam nama Yesus, percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kita bersatu hati, kita naikkan pujian persembahan melalui doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik buat kami. Terima kasih Allah pembela kami, Allah tempat perteduhan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, banyak perbuatanmu, banyak karyamu sudah Engkau taruh dalam kehidupan setiap kami. Sudah banyak Engkau buktikan dalam hidup kami Tuhan. Tidak sedikit pun Tuhan Engkau tidak menepati janji-Mu ya Bapa. Kami ada sebagai kami ada pada pagi menjelang siang ini, semua karena Tuhan, semua karena Engkau Bapa. Kami bangga, kami kagum memiliki Allah seperti ini. Terima kasih Engkau berikan kami wadah yang indah di tempat ini. Siloam tempat komunitas kami Bapa, dengan pembina-pembina yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya juga Tuhan berkat-Mu atas pembina-pembina kami. Tidak pernah Tuhan sedikit pun kurang dari mereka ya Bapa. Banyak Kau tanamkan Tuhan, banyak Kau berikan, Kau tabur Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada guru-guru kami, terutama yang membina di tempat ini Pak Alto dan juga Pesta Nata Tuhan. Bapak terus Tuhan ingatkan, berikan kepekaan kepada mereka untuk supaya Tuhan lebih lagi mengajar kami, murid-murid Tuhan, lebih lagi dapat mengaplikasikan untuk generasi Tuhan di akan generasi Kristus di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih kebaikan-Mu yang selalu mengingatkan kami, juga kepada keluarga Siloam ya Tuhan. Tolong kami Bapak, satukan menjadi keluarga Allah, keluarga yang sangat diberkati Tuhan, sebagaimana Raja Daud, sebagai Raja Daud yang diangkat oleh Engkau sebagai manusia Allah. Jadikanlah Tuhan murid-murid Tuhan di tempat ini Bapak, sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, dan terus Tuhan berjana hati anak-anak-Mu, murid-murid Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau terus Tuhan penuhkan dengan firman-Mu ya Bapak, dan berikanlah Tuhan keluarga lepas keluarga kepekaan untuk kami juga bersiap-siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan program-program dari Siloam yang sedang dilakukan atau mau dilaksanakan Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau pengharapan setiap kami, setiap pembina pada Engkau Tuhan,
tidak ada yang sia-sia Tuhan yang kami lakukan. Engkau setia menyertai kami, bahkan Engkau setia mengadakan penyediaan oleh tangan-Mu sendiri Bapa, dan segala kebutuhan tidak ada yang mustahil. Di mana anak-anak-Mu dari Siloam berseru, di situ Tuhan Kau penuhkan lubung-lubung kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, para acara-acara yang akan datang di bangsa negara kami Tuhan, untuk pelantikan pejabat-pejabat negara yang baru ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas ya Bapa. Biarlah semua karena Engkau Tuhan, semua terjadi di bangsa negara kami. Kami merindukan bangsa negara kami damai sejahtera. Kami merindukan kondusif selalu ada. Tuhan, kami percaya, kami terlalu ya dan amin dengan firman-Mu. Di masa-masa sekarang, masa yang sukar, namun kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh melewati semuanya itu Tuhan, karena kekuatan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, kemenangan dari bangsa negara kami akan tercapai Tuhan, akan terlihat dengan luar biasa, karena kami tahu Tuhan, kemuliaan-Mu menutupi bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu melalui gembala kami Bapak atau Tuhan. Bapak penuhkan Tuhan pewahyuan dan hikmat di dalam beliau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menerima sebagai murid-murid Tuhan. Bajak dari hati kami Tuhan, tumbuhkan firman-Mu Tuhan, supaya berbuah dan berakar Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami sebagai murid Kristus di Siloam sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman, peningkatan di dalam iman, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami bersyukur kami boleh beribadah di tempat ini kembali. Tuhan, naungan-Mu yang kami minta ya Bapa, lingkupi kami dengan kasih Tuhan. Bapa, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, jangan sampai Tuhan Yesus kami kendor dalam pelayanan, kami kendor dalam beribadah. Kami terus membuat on-fire, buat menyala-nyala Tuhan dalam melayani Tuhan. Baik juga Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan, supaya on fire, jauhkan dari perpecahan, dari perseteruan, jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak memuliakan Engkau. Fokuskan semua gereja-gereja Tuhan hanya kepada Engkau. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan, kami minta juga Tuhan selalu damai sejahtera dalam beribadah, tenang, senantiasa Bapa, dan terus kami mendengarkan suara Tuhan untuk menyiapkan setiap hati kami untuk menyambut kedatangan juga Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Thank you. Kita siapkan hati kita, Ibu terkasih, jiwa yang terkasih. Kami mau dengarkan tuntunan Tuhan. Dan kami terus berkata, apapun kondisi kami hari ini, sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam
adalah privilege buat kami menikmati kasih Tuhan secara langsung dalam kehidupan kami. Dan sebagai buktinya Tuhan, Engkau mengaruniakan perkataan bagi kami, Amin. perkataan hikmat Ya. yang mendidik kami, yang memperbaiki kelakuan kami, Ya. sehingga kami semakin hari semakin menjadi benar di hadapan Tuhan. Amin. Dan semakin hari kami semakin melihat kesempurnaan Tuhan kembali dalam kehidupan kami. Terus latih langkah-langkah kami Tuhan untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Dan berikan kami hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memberikan telinga kami Tuhan, hati kami. Tapi kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami dengar itu menjadi rema bagi kami. Tidak sekedar catatan, tapi hidup di setiap langkah kami. Sehingga apa yang jadi kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kuduskan dan sucikan pribadi setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu dan dapat benih yang unggul, karena kami percaya ini yang akan mengubahkan kehidupan kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Kita sama-sama katakan Amin. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. 2/3 tahun 2024 lagi kita masuknya. Tinggal 1/3 tahun lagi ya. Mengucap syukur kalau sampai hari ini kita bisa melihat kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya, apapun yang terjadi kita ucap syukur. Kalau saya melihat perkembangan, saya sih jarang melihat perkembangan yang ada di luar ya. Cuma kalau saya nguping, kalau istri saya lagi buka media sosial gitu, entah itu TikTok atau YouTube, isinya ibu-ibu orang marah-marah mulu. Betul, orang marah-marah mulu di mana-mana. Ada aja yang kalau nggak marah real, tapi kemudian dia bikin konten sendiri, dia marah-marah sama orang lain gitu. Nggak di depan umum, tapi dia bikin konten sendiri. Ini saya pikir, ini kenapa sampai pada marah-marah begini gitu ya? Apa sih yang menyebabkan seperti itu? Dunia makin kesini makin menimbulkan mungkin ketidakamanan atau insecure kepada pribadi lepas pribadi, sehingga mungkin mereka perlu pasang pagar dulu sebelum mereka diserang gitu kan, cari amannya mereka sendiri gitu. Tapi memang itu keadaan dunia yang sekarang gitu. Dan di beberapa bagian lain saya menemukan, kalau saya banyak nonton gitu ya, saya yang banyak nonton, nggak mungkin kebetulan atau mungkin itu AI atau logaritma gitu kan, yang muncul di FYP saya itu selalu yang namanya kecelakaan motor, kecelakaan mobil ya kan, mobil yang naik tanjakan terus tiba-tiba mundur kecelakaan begitu. Kenapa sih banyak orang mengalami kecelakaan? Kenapa banyak orang mengalami yang namanya marah-marah? Satu, mungkin pengendalian diri kurang. Pengendalian diri kurang karena melihat keadaan dunia di sekitar tidak nyaman buat dia, sehingga dia merasa gue perlu bertindak. Tapi tanpa sadar tindakan dia itu ternyata yang pertama merugikan dirinya sendiri dan kemudian merugikan orang lain. Nah ini loh yang terjadi di dunia sekarang, gitu. Ya, ini yang terjadi di dunia sekarang. Harusnya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah umatnya Tuhan, maka kita yang bisa kita lakukan yang pertama kali adalah mengucap syukur untuk segala sesuatu. Karena dengan mengucap syukur aja kita tahu bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus. Sehingga kalau kita mau marah-marah, kita tunggu dulu. Ya, kita sudah melakukan yang terbaik buat tapi mengucap syukur. Kalau memang perlu marah, kita marahnya nggak berlebihan begitu. Nggak usah sampai disorot sama orang terus diviralin gitu kan. Nggak lucu tiba-tiba diviral di medsos. Lu kok Pak Alto marah-marah di jalan, kenapa? Ini nggak lucu begitu kan. Kendalikan diri. Setidaknya kita tahu bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita bisa bersyukur untuk hal itu. Dan kalau kita bisa bersyukur aja, maka yang namanya pengendalian diri itu akan ada. Kalau pengendalian diri ada, kita jauh dari stres. Ya. Kita bisa clear mind. Ya, kita bisa tahu apa yang kita lakukan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya ini. Ya, ini. Nah, tema kita bulan Agustus ini adalah berbicara mengenai beloved, yang dikasihi. Siapa yang percaya bahwa kita adalah umat yang dikasihi? Amin. Ya. Nah, ya kan? Dikasihi Tuhan. Kalau yang dikasihi Tuhan tuh pastinya bisa bersyukur. Kenapa? Tuhan itu luar biasa kita ya. Nah, saya akan sharing hari ini dasar dari yang namanya beloved. Ya, dikasihi Tuhan. Pertama kali mungkin mendengar kata-kata beloved yang mungkin pertama kali ya, ini adalah kata-kata ketika Yesus habis dibaptis. Setelah dibaptis keluar dari air gitu kan, inilah anak yang kukasihi. Kata-katanya adalah beloved.
pada awalnya saya pikir ya beloved itu harusnya predikatnya Yesus tok. Karena saya belum pernah mendengar kata-kata beloved lainnya gitu. Ternyata ketika saya renungkan, saya baca di Alkitab ada loh. Ada kata-kata beloved yang diperuntukkan untuk manusia. Kepada siapa? Benyamin. Kekasihnya Tuhan. Berarti kekasih itu tidak melulu predikat yang disandang oleh Yesus. Manusia pun beloved. Kalau beloved itu powerful. Sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai yang namanya beloved. Kita ini belovednya Tuhan nggak? Mari kita buktikan di sepanjang bulan Agustus. Ya. Nah, pertama kali apa yang kita lihat adalah mengenai diri kita sendiri. Kalau kita meyakini kita adalah beloved, yuk kita perdalam lagi. Diri kita tuh seperti apa? Saya berbicara hari ini mengenai diri kita. Cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena sering kita salah memandang diri kita sendiri. Kita memandang diri kita itu A, B, C, D yang punya plus minus. Padahal di mata Tuhan sebaliknya. Di mata Tuhan kita sebaliknya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Gue nih, kurang gue di sini. Gue nih, kurang di sini. Nah. Sebenarnya di mata Tuhan kita seperti apa? Dan dari sini kita bisa melihat, oh ternyata aku harus menyikapi ini dalam kehidupanku. Nah ini kita lihat dari itu. Ya, kita lihat dulu posisi kita seperti apa. Yang pertama, kita mesti meyakini, mengimani 100% bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, dan kalau ciptaan Tuhan itu sifatnya seperti apa? Mari kita buka terlebih dahulu. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ini basic banget. Kalau kita bicara mengenai penciptaan, ini basic banget. Tapi saya mau bring up dulu supaya kita bisa sadar. Ini loh, hakikatnya kita. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kalau sudah tampil, kita baca sama-sama supaya kita bisa bahas word by word. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Master plan ada di ayat yang ke-26. Blueprint ada di ayat yang ke-26. Baiklah kita, ini plannya. Baiklah kita menjadikan, ini belum jadi. Baiklah kita rencanain yuk menciptakan yang namanya manusia. Seperti apa manusia itu? Menurut gambar dan rupa kita, rupa Tuhan itu sendiri. Master plan-nya seperti itu. Ketika diciptakan, benar, gak ada kurang, gak ada lebih. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kalau sudah gambar, itu sudah termasuk rupa. Gambar dan rupa. Karena kalau Allah bikin master plan blueprint, percetakannya nggak mungkin salah, karena itu percetakan surga. Pasti jadi sesuai dengan blueprintnya. Beda sama cetakan di Indonesia, yang didesain A, yang keluar B. Jika saya minta biru tua, kenapa jadi navy? Beda-beda tipis lah Pak, navy sama biru tua gitu. Beda banget. Tapi kalau surga desainnya A, keluarnya juga A. Nah kita lihat, kalau kita dijadikan desain awalnya adalah gambar dan rupa Allah. Saya mau tanya, desainnya awal itu perfect nggak Bu? Perfect, ya. Kalau printer surga, hasilnya persis seperti desain awal nggak? Ya, berarti saya tanya, kalau kita udah jadi, kita perfect atau nggak pas diciptakan? Perfect, nggak ada kurang, nggak ada lebih, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Perfectnya apa Pak? Oke, kita bicara fisik. Karena ketika manusia diciptakan, ini by the way diciptakan laki-laki dan perempuan ya. Jadi bukan cuma laki-laki tok, laki-laki dan perempuan dua-duanya perfect. Dua-duanya perfect. Ketika diciptakan, Allah tuh ngerangkainya pakai debu dan tanah. Betul? Debu dan tanah. Apa? Berarti kan perempuan kan dari orang suka. Nggak ada debu tanahnya dong. Ambil dari debu tanah, dirangkai lagi. Masa debu tanah? Masa cuma tulang doang gitu jadi Hawa gitu kan? Gitu kan nggak mungkin. Dirangkai lagi. Jadi manusia, debu dan tanah. Berarti gambaran pertama yang bisa dilihat persis dari Adam dan Hawa, fisik. Betul? Fisik. Karena kehidupan itu muncul ketika Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia, baru manusia hidup. Tapi yang jadi permulaan adalah fisiknya.
Kalau fisiknya sesuai dengan gambar dan rupa kita, berarti fisiknya perfect nggak, Bu? Perfect. 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 Di sini kita belajar untuk apa? Kita mensyukuri keadaan kita secara fisik. Secara fisik. Taruh kata ada mata yang belok, ada yang sipit, syukuri. Karena itu perfect. Taruh kata menurut saya kelebaran. Karena nggak kayak itu tuh si ibu itu. Kalau menurut itu kecil, kalau senyum manis gitu. Kalau saya lebar baru senyum aja orang udah perfect. Perfect. Memang settingannya seperti itu. Ya, settingannya seperti itu. Sehingga kemudian kalau kita berpikir, kalau kita pengen menjadi sesuatu yang bukan kita, itu yang masalah. Ya. Banyak orang kenapa? Nggak puas sama tampilan dirinya sendiri, sehingga dia mau mengubah. Kenapa? Karena satu, dia pengen seperti orang lain. Michael Jackson. Ya. Dia terlahir muda, terima aja kulit itu hitam. Dia mau rubah supaya kulitnya putih. Padahal Tuhan ciptakan dia itu udah perfect. Hasilnya gak karu-karuan, Bu. Ya kan? Oplas sana sini, jadi ada yang kurang. Ini ada yang kurang. Lama-lama di kalibrasi malah nggak rapi gitu. Kalibrasinya tuh kalibrasi duniawi. Rusak tuh. Yang paling bagus memang udah cetakannya surgawi. Sudah cetakannya surgawi. Ya kan? Mau orang bilang mata saya sebelah kanan kayak lebih kecil deh, Pak. Terus mau diapain? Digedein dikit deh biar sama gitu kan. Coba buktiin. Habis operasi. Kayaknya mata kanan sih lebih gede kan ya mata kiri. Jadi mata kiri operasi lagi gitu. Habis Bu. Itu mata kemarin cerita di depan anak Timotius segitu. Mata selesai. Nah tadi kupingnya nggak balance ya Pak. Kupingnya lagi dioperasi. Nggak kelar Bu. Nggak kelar. Jadi kita mesti ngerti yang namanya perfect di mata Tuhan itu absolut. Ya. Mau bilang cantik, jelek itu relatif. Kenapa bilang relatif? Bu, ini mohon maaf ya teman, saya punya pemikiran seperti ini gitu ya. Yang kita bilang jelek di Indonesia, Bu, itu kualitas ekspor. Kenapa? Yang jelek di Indonesia dikawinin orang bule. Pernah lihat nggak istri orang bule? Banyak. Ya kan? Kayaknya jelek banget tapi kok orang bule ada yang mau ya? Itu kehadiran Tuhan. Perfect. Sudah memang dia destinasi dipasangkan sama orang bule gitu loh. Ya kan? Makanya yang bilang kecantikan sama kejelekan itu relatif. Tapi kalau perfect, absolut. Jadi kita perlu menyadari betapa Allah ciptakan kita itu sempurna dan kita harus mengucap syukur untuk itu. Namanya fisik, decay kan, kalau fisik itu apa ya? Makin menyusut lama-lama decay gitu ya. Karena umur kita di bumi itu pasti ada batasnya. Ya. Yang namanya kulit pasti ada keriputnya gitu ya. Seiring dengan bertambahnya usia gitu kan, kerutan di mata makin kelihatan gitu kan. Kalau senyum di depan kaca gitu kan, aduh Pak, udah kerutan. Memang begitu Bu, memang begitu, ya kan? Kita pakai perawatan pun ada batasnya begitu kan? Beli anti aging gitu kan? Ya nggak apa-apa, beli aja anti aging karena mungkin itu perlu untuk menjaga penampilan secara natural. Bu. Tapi memang nggak bisa dihindari Bu, kerutan-kerutan itu. Ya. Tapi yang jelas adalah bahwa kita ini perfect. Nah kalau perfect yang mesti kita lakukan apa Pak? Selain bersyukur, kelola tubuh kita secara optimal demi kemuliaan Tuhan. Jangan kerja overtime. Kalau waktunya istirahat ya istirahat, begitu kan? Jangan sampai overthinking, karena kalau overthinking makan pikiran, kan? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena timbul dan dari hati itu terpancar kehidupan, betul kan? Terpancar kehidupan. Yang paling jelas dari muka seseorang ketika terpancar kehidupan itu mata. Mata itu akan menunjukkan ini kehidupan atau enggak. Kalau makin stres, matanya sayu. Orang dan kenapa muka tuh orang? Karena hatinya udah stres duluan.
Makanya perlu dilakukan apa? Bersyukur. Kalau memang itu nggak perlu dipikirin, sudah serahkan sama Tuhan. Kita jalani kehidupan semampu kita aja. Tapi bukan berarti tanpa usaha, tanpa kelola ya Bu ya. Ya biarin aja badan saya ngelapa udah begitu ayahnya, begitu kan. Lo kalau emang perlu olahraga ya olahraga Bu gitu. Tapi secukupnya. Kadang-kadang 7 hari kita olahraga 8 kali gitu. Sabtu 2 kali pagi sore gitu. Ya kan mumpung libur gitu. Tapi kan itu juga benar-benar gimana gitu kan. Bu, yang disetting sama Tuhan itu natural dan everlasting sebenarnya. Ya. Ini banyak wanita, jadi saya ngomong wanita di sini hari ini. Usia bertambah sebenarnya bukan ukuran untuk menurunkan yang namanya kecantikan. Kenapa, Bu? Abraham sama Sarah ketika mendapatkan janji Tuhan untuk punya keturunan, itu usianya udah lanjut, betul? Usianya udah lanjut. Sarah itu udah mati haid. Bisa dibayangkan setidaknya itu di atas 50-60 tahun lah, udah mati haid. Udah tua Bu, mohon maaf ya saya katakan udah tua gitu, 60. Tapi 2 pasal berikutnya, Ibu mesti lihat. Abimelek, Raja Gerar, suka sama. Menurut Ibu, cantik itu masih ada nggak salah itu? Usia. Kok bisa Pak? Itu kan mesti nanti kalau misalnya di surga ketemu Sarah tanya, kok bisa begitu jadi? Udah tua kok bisa begitu ya? Saya cuma mikir gini loh, itu natural kan sama Abraham kan? Dia kalau dibilang dia olahraga nggak Bu? Perjalanan dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan itu jauh loh. Nggak pakai Gojek, nggak pakai Grab, nggak pakai Transjakarta, nggak pakai Wush gitu kan? Jalan kaki ya. Itu olahraga nggak? Olahraga. Untuk mengelola makanan sehari-hari itu mengelola benar-benar ternak itu di yang nyembelih mungkin Adam, yang nyuci mungkin yang nyembelih itu Abraham, yang nyuci mungkin Hawa, yang nyuci mungkin Sarah gitu kan? Tapi dia lakukan semuanya, gerak badannya semuanya. Kecantikannya ya udahlah, kecantikannya makanan nggak ada yang racun lah, nggak ada toksik lah zaman dulu itu, masih benar-benar alamiah begitu kan. Tapi lihat, yang diciptakan Allah itu perfect. Kalau kita umur 40, udah 40 ya udah mulai ikutan gitu. Umur Sarah cantik, kok bisa ya cantik ya? Secretnya cuma satu, bersyukur. Bersyukur. Kalau kita mau menyadari kita beloved, bersyukur. Kita tuh perfect. Kita tuh perfect. Ya. Dan buktinya setelah perfect apa? Kelola hidup kita. Ya, kelola hidup kita. Makan yang benar, ya kan? Istirahat yang cukup, ya. Istirahat yang cukup. Kita itu Bu, gini. Kalau tadi dibilang di Kejadian 1, boleh tampilin lagi ya Kejadian 1 ayat 27. Lihat ya. Manusia itu diciptakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi. Ya. Ini binatang-binatang, environment itu diciptakan sebelum manusia, betul? Ya. Kemudian setelah manusia diciptakan, manusia didestinasikan untuk berkuasa, mengelola. Nah kalau mengelola itu binatang-binatang ikut aturan manusia atau manusia ikut aturan binatang-binatang lain kan? Yang pertama yang environment ikut manusia, kan manusia kelola, betul? Kita juga demikian. Kita nggak perlu adjust sama dunia. Dunia yang mesti adjust sama kita. Kita nggak perlu beli fashion yang pengen menyerupai si A biasanya. Kadang-kadang yang kita beli nggak pas sama kita. Saya punya keponakan, kulitnya sawo matang benar-benar matang. Saya punya keponakan. Dan kalau udah didandanin gitu pakai pakaian gelap, ini istri saya bilang, itu nggak bisa dipakein pakaian yang lebih cerah apa ya? Lu pakai pakaian gelap, kulit anak lu udah gelap loh. Gitu. Enggak, ini emang keren. Bukan bajunya keren, kalau pakai baju itu gelap anak lu. Jadi udah pakai yang cerah supaya enak dilihatnya gitu. Kan yang mesti adjust environment-nya. Jangan kita ngikutin gitu loh. Ya kan? Jangan kita ngikutin. Ayo lucu banget itu. Ada satu anak-anak Timotius yang merasa dirinya pendek Pak. Pendek. Tapi nggak apa-apa. Aku masih bisa kok. Gimana? Aku masih bisa kok untuk jaga fashion.
Gimana caranya? Beli aja di counter anak-anak, masih pas badannya. Anak gitu kan. But it's okay. Yang penting dia bisa pas adu badannya, enak dilihatnya. Dia nggak perlu menjadi seseorang lain, tapi dia tahu cara menyiasati badannya gimana supaya dia nampak enak gitu. I think nggak perlu beli yang mahal-mahal. Kalau yang cukup kita bisa padu padankan dan enak dilihat. Nggak perlu menjadi orang lain. Cukup kita menjadi apa yang Tuhan ciptakan dan kita mengucap syukur. Demikian fisikku adanya, Tuhan bless aku dengan hikmat, aku tahu cara mendandani diriku seperti apa sehingga enak dilihat. Perfect. Kita nggak perlu menjadi seperti orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Dan cara mendandaninya gimana? Tanya sama Tuhan. Kalau kita menjadi Tuhan kok. Tuhan, aku mestinya pakai baju yang warna apa ya? Beli baju warna apa ya? Hijau tua, hijau muda, atau warna kulit pisang? Tanya sama Tuhan. Dia lebih tahu yang paling pas buat kita seperti apa. Ya? Kadang-kadang kita pengen itu beli mahal-mahal, akhirnya uangnya habis, pusing juga kita kan gitu. Ya? Jadi poin yang pertama adalah syukuri keberadaan kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang perfect. Yang kedua, selain diciptakan, kita ini siapa? Bu, Pak, saya mau katakan hari ini, kita ini miliknya Tuhan. Bukan cuma sudah diciptakan, tapi kita miliknya Tuhan. Benar Pak? Dibuka. Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Kita ini miliknya Tuhan. Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Temu? Nah, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Stop dulu. Siapa yang umatnya Tuhan? Ya, ini ya. Kita ini bagian Tuhan. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Perhatikan di sini. Banyak sekali kata-kata ganti kepemilikan di sini. Umatnya miliknya Tuhan, betul? Ya, kalau kita umatnya Tuhan berarti kita adalah bagiannya Tuhan. Ya, terus dia jabarkan di sini mengenai Yakub yang gambarannya adalah akan menjadi Israel. Bukan kita hari ini Israel baru, Israel rohani, amin. Ya, jadi kita juga bisa mengaminkan ini berlaku buat saya juga. Ya, Yakub adalah milik yang ditetapkan bagi Tuhan, berarti milik Tuhan. Sampai sedemikian rupa, Bu, guardingnya Tuhan ketika menandakan bahwa ini miliknya, kita digambarkan sebagai biji matanya. Biji matanya. Sesignifikan apa sih Pak biji matanya? Coba ibu-ibu nengok ke sebelah, coba mau colok mata teman-temannya, pasti akan dijaga perhatian. Nggak dibiarkan sampai dicolok tuh mata, kan begitu kan? Ya kan? Kita kena debu aja kita begini-begini loh, kita benar-benar. Ya kan? Kita tutup mata kita sedemikian rupa supaya kita nggak kena iritasi mata. Demikian pula dengan kita itu miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan sudah pasti dapat fasilitas ini, nanti minggu depan kita bahas. Tapi sadari dulu bahwa kita itu miliknya. Umatnya digambarkan sebagai biji matanya, ini pemilik, kita ini miliknya Tuhan. Dan kalau milik, sesignifikan apa Pak? Saya dimiliki Tuhan. Seperti biji mata, udah lah, penting banget biji mata. I think bagian paling penting yang mesti kita lindungi itu biji mata. Kalau jantung nggak kelihatan, itu bisa jaga doang. Tapi kalau biji mata sudah dapat mungkin, kalau mencolok apa loh, benar gitu. Kita benar-benar kita protek, gitu kan? Kita itu miliknya Tuhan. Nah, kalau miliknya Tuhan, sikap seperti ini yang perlu kita sadari. Kalau miliknya Tuhan, maka Allah akan memberikan perhatiannya untuk miliknya Dia. Betul apa enggak? Apapun yang kita miliki pasti kita kasih perhatian penuh, bukan? Ya. Makanya Bu, kita mesti pelajari bahwa kita mesti menyadari bahwa Tuhan itu, dengar baik-baik, minggu lalu kita bahas, bulan lalu kita bahas. Tuhan itu kalau kita adalah miliknya, Tuhan itu mengasihi kita. Mengasihi kita. Seperti apa mengasihinya? Kita buka satu ayat lagi ya. Kita buka untuk menjelaskan hal ini. Imamat 19 ayat 34. Ibu-ibu kalau baca Imamat 19 Bu, secara keseluruhan
Nanti saya jelasin ya, kita buka dulu Imamat 19 ayat 34. Nanti kita jelasin. Kalau ibu-ibu baca nanti renungkan di rumah, Imamat 19 itu setiap kali Tuhan kasih perintah, pasti di belakang ada kata-kata akulah Tuhan Allahmu. Kalau ada perintah akulah Tuhan Allahmu, ada perintah akulah Tuhan Allahmu. Bu, pernah bikin perjanjian kontrak? Perjanjian kontrak pernah? Ya. Kalau perjanjian kontrak 10 halaman, 10-10-nya diparaf nggak? Diparaf kan sebelum tanda tangan di halaman akhir. Artinya paraf apa? Di pasal-pasal itu saya setuju. Betul? Saya setuju, makanya paraf. Di halaman terakhir secara keseluruhan saya setuju. Saya setuju. Betul? Setujunya begini, saya akan melakukan semua yang ditulis di kontrak. Seperti yang tertulis di kontrak, saya akan lakukan hal ini. Ya. Kalau di sepanjang Imamat 19 itu setiap kali perintah Tuhan bilang akulah Tuhan Allahmu, bayangin semua perjanjian itu Allah paraf. Ya, aku paraf. Artinya apa? Aku akan melakukan seperti yang tertulis di situ. Sekarang kita fokus sama ayat 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan bilang, kalau aku ngomong begini berarti valid. Dulu kita mungkin orang berdosa. Ya, di sini kita menyadari kan, kita baru kenal Yesus umur sekian. Umur sekian baru menyadari, oh iya ya, benar-benar yang namanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pribadi. Ya, mulai sekarang aku bertobat, aku mau ikut Tuhan. Baru mulai ikut Tuhan benar-benar. Dulunya kita berdosa, orang asing. Karena di Alkitab berkata, yang membuat Allah memalingkan wajahnya daripada kamu adalah semua kejahatan, semua dosa. Kalau Allah nggak mau lihat kita, Bu, orang asing kita, orang asing. Tapi kalau hari ini kita sudah masuk bilangnya Tuhan, maka Tuhan bilang, kasihilah orang asing itu seperti dirimu sendiri. Karena kamu dulu juga orang asing, kamu seperti itu. Kalau kamu berlaku kasihilah orang asing seperti dirimu sendiri, maka berlakulah seperti itu. Kenapa? Karena akulah Tuhan Allahmu, diparaf sama Tuhan, betul? Kalau Tuhan bilang kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri, Allah berlaku seperti itu enggak? Allah berlaku seperti itu enggak? Berarti Allah mengasihi kita semua seperti Allah mengasihi dirinya sendiri. Kalau menyadari itu, Bu, bisa, oh my goodness, sedemikian besar ya kasih Tuhan ya. Dia seperti mengasihi dirinya sendiri untuk kasih aku. Wow. Bu, saya mesti ngomong, tapi jangan marah, jangan kecewa, jangan diaduin. Allah mengasihi kita lebih dari suami. Lebih dari suami. Allah mengasihi saya lebih daripada Martha mengasihi saya. Ya. Dan Allah mengasihi kita itu seperti Allah mengasihi dirinya sendiri. Bayangin. Kalau sudah seperti ini, Bu, ini sikap yang perlu kita lakukan. Bu, Pak, jangan orang. Jangan semua mau kita lakukan demi Tuhan memperhatikan saya. Tuhan sudah memperhatikan kita. Tuhan sudah memperhatikan kita. Nggak usah berlebih-lebihan. Yang wajar-wajar aja, yang natural-natural aja. Kadang kita mau capek ABC ini demi apa? Demi tarik perhatian. Demi tarik perhatian. Entah itu orang lain, entah itu Tuhan. Sometimes kita begitu. Ya kan? Pak, ibadah yuk Pak, hari Selasa ini. Wah capek mah, udah nanti hari ini sama pas konser sama hari Sabtu itu datang apa supaya diberkati soalnya. Lu nggak pakai seperti itu, Allah mengasihi kita. Seperti Allah mengasihi diri sendiri. Karena kita perlu melakukan sesuatu untuk membuktikan I have to prove something for the Lord. You don't need to. Apa yang Tuhan gariskan, ya itu aja yang dilakuin. Itu aja yang dilakuin. Gak usah perlu menarik hati Tuhan dengan cara yang berlebihan. Ya, kadang kita attend many services, kita datang ke berbagai ibadah, tapi saat teduhnya bolong-bolong. Ya, saat teduhnya bolong-bolong. Tapi udah, syukur aja. Allah mengasihiku seperti Dia mengasihi dirinya sendiri. Then I need to make good relationship. Aku mesti bangun hubungan yang baik dengan Allah.
Nggak perlu berlebihan. Nggak perlu cari perhatian yang berlebih untuk lingkungan sekitar. Natural aja. Natural aja. Sehingga dengan demikian kita bisa ini loh belajar satu hal yang tadi saya katakan, pengendalian diri. Pengendalian diri. Kita nggak overspend, kita nggak overwork, kita nggak overthink, kita nggak overservice dulu. Ya, nggak overservice. Di beberapa minggu lalu saya sempat sharing sama ibu-ibu di SDC. Kalau kita pikir kita mengerjakan banyak hal, apalagi untuk pelayanan dalam Tuhan, terus kita justifikasi diri kita, tenang Pak, apapun yang kita lakukan itu Tuhan bilang jeripaya kita nggak sia-sia. Betul. Tapi lihat kalimat kutubnya. Coba buka 1 Korintus 19 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Mengerjakan segala sesuatu itu boleh nggak Pak? Boleh, tapi lihat esensinya. Yang penting itu apa? 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, giat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan baru jeripaya kita nggak sia-sia. Takutnya kita capek, tapi tanpa persekutuan dengan Tuhan kita bilang jeripaya nggak sia-sia. Ayat ini nggak begitu bilangnya. Dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya kita nggak sia-sia. Artinya kita tahu kalau kita lakukan ini memang Tuhan lakukan, pengen kita lakukan itu, baru kita percaya. Kalau Tuhan nggak minta, nggak usah. Terus kita justifikasi jeripaya kita nggak sia-sia. Tuhan, duitnya apa sih? Padahal aku udah jeripaya buat Tuhan. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Aku pelayanan dari minggu sampai minggu loh. Setiap ada pelayanan di gereja aku terlibat loh. Sekarang suamiku marah-marah. Siapa yang suruh pelayanan tiap hari? Kalau Tuhan bilang cukup hari Senin, Sabtu, Minggu, udah 3 hari aja. 3 hari aja. Ya, 3 hari aja. Kalau memang Tuhan suruh jadi majelis, jadi majelis. Kalau Tuhan nggak suruh, nggak usah. Kan jadi majelis, ribut sama keluarga, ribut sama jemaat. Padahal aku melakukan buat Tuhan, siapa yang suruh? Itu. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Allah mengasihi kita seperti Dia sendiri, kita akan bangun hubungan dengan Tuhan gila-gilaan. Gila-gilaan. Dan kalau bangun hubungan dengan Tuhan gila-gilaan, pasti dapat caranya. Aku mau kau A, B, C, D. Karena Tuhan pasti kasih pengertian. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pada kekuatan dirimu sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan pasti buat. Buka pikiran kita. Sehingga kita tahu yang namanya kehidupanku itu miliknya Tuhan. Gak usah. Mensyukuri sama Tuhan, lakukan yang merupakan bagian kita dan lakukan buat Tuhan. Gak perlu over sama Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita seperti Dia. Dia mengasihi diri sendiri. Dan itu diparaf sama Tuhan. Akulah Tuhan, Allah. That's number 2. Jadi yang pertama, kita tuh perfect di hadapan Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Yang kedua, kita ini miliknya Tuhan. Jadi berlakulah yang normal sama Tuhan. Benar-benar dedikasikan hidupmu buat Tuhan. Ikuti semua perintahnya. Jangan standar manusia, standar Tuhan aja yang diikuti. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita menyadari kita ini perfect, kita ini miliknya Tuhan. Ya. Yang berikutnya saya mau katakan, kita tidak cuma perfect. Kita tidak cuma miliknya Tuhan, tapi ini yang Tuhan mau tunjukkan sama kita. Kita itu kebanggaan Tuhan. Kita itu kebanggaan Tuhan. Efesus 1 ayat 22 sampai 23 ini ayat terakhir tadi. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kita tubuh, Kristus itu kepalanya. Betul? Jemaat yang adalah tubuhnya, benar kan? Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang ada tubuhnya, kita jemaat adalah yaitu
kepenuhan. Kepenuhan. Bahasa Inggrisnya fullness. Fullness. Fullness ini salah satu maknanya adalah komplit. Bu, keberadaan kita itu menyempurnakan Kristus. Saya kemarin nanya sama Timotius, nggak ada yang tahu. Mungkin di sini ada yang tahu. Pernah nonton Jerry Maguire nggak? Ada suka film nggak di sini? Pernah nonton Jerry Maguire? Tom Cruise? Oh nggak tahu ya, nggak pernah nonton ini. Tahu ya? Satu bagian di akhir film itu dia lagi ribut sama istrinya. Dia tuh kerjaannya banyak keluar kota karena dia tuh agen atlet. Apa sih agen atlet? Jadi ya itu yang ngurusin atlet lah gitu ya. Bukan manajer sebenarnya, dia agennya atlet. Bukan manajernya atlet, dia agennya atlet. Jadi dia ngurusin atletnya. Dia satu hari dia mesti pergi nemenin atletnya ini pergi ke suatu kota dan dia merasa lonely karena dia berhasil ngangkat atlet ini. Dia berhasil ngangkat atlet ini. Tapi keberhasilan itu jadi gue empty, gue nggak bisa sharing kebahagiaan ini. Sementara satu sisi dia lagi berantem sama istrinya dan dia pulang ke rumah. Dia ketemu sama istri, dia cuma bilang, apapun yang kita lalui, gue tuh sayang sama kamu. Karena gue tahu lu juga sayang sama gue. Dan keberadaanmu komplit. Keberadaanmu menyempurnakan aku. Kamu ada, aku senang, aku bahagia, aku bangga. Seperti itu Kristus. Ever wonder ketika pas Yesus ngomong, Marta, you complete. Aduh, itu kayak rasanya tuh lebih lah. Kalau saya pernah ngomong rayon sama dia, lebih lah kalah dari rayon Alto. Lewat lah itu. Kalau Tuhan bilang, you complete me. Aduh, udah. Hati kita sama Tuhan aja. Nah ini Bu, sampai nanti pada akhir zaman, ini yang mesti kita imani. Kita ini kebanggaan, kepenuhan Tuhan. Kepenuhan Tuhan. Saya ngulang lagi Bu. Sebenarnya bukan ulang sih, saya waktu pas terakhir baca Wahyu sempat berhenti 2 bulan, saya baca yang lain, saya kembali lagi ke baca Wahyu. Nanti Bu, ketika nanti masa akhir zaman, nanti kan ada masa tribulasi, terus pada akhirnya ada kerajaan sebutan di mana nanti itu orang-orang benar akan mereka bersama dengan Tuhan, betul? Kristus hadir bersama dengan gerejanya, betul? Itu kalau Kristus hadir bersama dengan gerejanya, ini loh, ini kebanggaan. Mau apa lagi guys? Gitu. Kebanggaan itu adalah gereja. Gitu. Ini saya baru nemuin ini. Saya udah dapat kata-kata ini bertahun-tahun yang lalu. Ada satu hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Kita ini tuh kalau Tuhan tuh kayak sombong gitu sama kita. Ini loh, armada gua. Ini loh gereja gua. Ini armada gua. Tuhan tuh kayak sombong nanti kedatangan 2 kali sama kita. Rupanya seperti ini. Keparuman. Kita tuh kebanggaan Kristus. Kalau udah kebanggaan Kristus, apalagi yang dicari kalau bukan kerajaan surga? Mau cari pengakuan dunia? Kebanggaan Kristus. Kejar Kristus aja. Kejar Bapa aja. Kejar Bapa aja. Mungkin kita hidup dari mulai kita diciptakan, lahir sampai nanti meninggal, kita baru kenal Yesus di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Kita mungkin lahir di tahun 1900 sekian lah gitu kan. Nanti kita mungkin pulang di tahun 2000 sekian lah, 2000 berapa gitu kan. Nah kita baru kenal Yesus mungkin di tengah-tengah gitu. Masa lalu kita mungkin berantakan gitu. Kita mungkin pernah yang namanya merusak tubuh kita. Saya nggak tahu apakah dengan drugs, rokok mungkin, minum minuman keras mungkin, tato mungkin, ya. Boleh nggak sih Pak tato? Nanti baca Ulangan 19, ada di Ulangan 19, jangan meraja tuh, ya. Tapi kalau udah, aduh gimana Pak? Ya sudah. Kalau memang sudah kadang di sini rusak, sisanya jangan dirusak lagi. Jangan dirusak lagi. Kalau punya kebiasaan minum, udah stop. Karena apa? Minum itu habis itu rusak tubuhnya, ya, rusak tubuhnya. Dan untuk orang-orang barat tuh banyak minum, coba cek, pasti something pasti ada rusak gitu. Sekalipun mereka butuh minuman itu. Minuman sih nggak salah Bu, yang salah tuh berlebihan. Berlebihan yang salah. Karena di Alkitab pun berkata bahwa kesukaan Tuhan tuh anggur. Tapi kan Tuhan nggak sampai mabok gitu kan, mabok tuh bahasa alay ya. Nggak sampai mabok Tuhan itu, betul? Seperlunya aja kalau minum. Anggur tuh minuman kesukaan Tuhan. Alkitab bilang.
tapi nggak berlebihan. Yang berlebihan itu sampai mabok. Kemarin kan ada kasus kan, wanita mabok nabrak ibu rumah tangga sampai mati kan, betul kan? Karena berlebihan. Nah kalau dulu pernah berlebihan, sekarang jangan berlebihan. Jaga, stop itu semua. Udah karung tato pak, ya udah nggak usah dihilangin. Kesini jangan nambah tato lagi. Nah udah sini udah tahu salah, di sini jangan nambah lagi. Kadung pak di sini udah tambah satu lagi, pak di sini pak. Jangan tuh, ya jangan. Kenapa? Karena sisa itulah kita menyadari saya lupa. Ya sudah, di sini udah karung damage kan? Ya sudah, di sini mulai masa pembaharuan. Jangan rusak lagi tubuh kita. Ingat, saya ini kebanggaan Tuhan. Apa jadinya ketika Tuhan datang? Loh kok rusak tubuhnya si Alto ya? Udah nggak mau Tuhan. Saya mau jaga sampai nanti saya pulang, saya perfect. Saya mau jadi kebanggaan Tuhan. Ketenangan Tuhan. Ya, kalau kita bisa memahami 3 hal ini Bu, mudah kita untuk melihat bahwa kita adalah beloved itu. Yang pertama saya ingat, kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Untuk kita bersyukur. Yang kedua, kita adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Jadi kita mesti lihat apa? Kita ini adalah sesuatu yang benar-benar diprotek, yang dikasihi sama Tuhan. Yang ketiga adalah kita ini kebanggaan Tuhan. Kebanggaan. Kalau kita kebanggaan Tuhan, sama seperti kita ngomong sama anak kita. Nah, kamu tuh kebanggaan papa. Pasti kita bilang, jaga ya kehormatan papa ya. Seperti itu Tuhan ngomong sama kita. Kamu tuh kebanggaan. Jaga kebanggaan. Jaga kebanggaan. Jaga. Dan segala apa yang Tuhan gariskan sama kita, yuk kita lakukan. Jangan abai. Jangan kurang. Jangan lebih-lebihin juga. Karena kalau lebih-lebihin nggak ada artinya. Ada juga sakit. Ada juga nanti kurang-kurang malah. Ya. Siapa yang sudah merasakan bahwa kita adalah beloved Tuhan? Yes. Bisa bersyukur sama kehidupan kita. Bisa tahu bahwa kita tuh miliknya Allah. Bisa tahu bahwa kita tuh kebanggaannya Allah. Oke? Ya. Kita bersyukur ya. Kita masuki bulan Agustus dengan memahami bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita dikasihi oleh Tuhan. Dan kita adalah kebanggaan Tuhan. Minggu-minggu berikutnya kita akan bahas we are the beloved of the Lord. Tuhan. Sabtu kemarin saya tanya sama anak-anak kita ibu, ada anak-anak Rise, ada anak kids gitu ya. Apa yang kamu suka sama tubuhmu dan apa yang kamu nggak suka sama tubuhmu? Macam-macam. Oh, saya nggak suka Pastor, rambut saya terlalu lebat gitu ya. Yang satu bilang saya nggak suka Pastor, hidung saya mancung ke belakang gitu kan ya. Saya nggak suka Pastor, macam-macam gitu ya. Walaupun kemudian mereka bilang begini, badan saya pendek, ya tadi Pak cerita gitu ya. Tapi ya it's okay juga sih, kalau badan saya pendek gak ada masalah. Saya kalau misalnya repot cari baju, ya gak apa-apa ke tempat anak-anak aja. Dia begitu, saya cari baju di tempat anak-anak, toh menemukan juga baju ukuran saya gitu ya. Lalu kemudian saya insecure sama gigi saya cium, macam-macam nih jawabannya nih ibu-ibu ya, macam-macam jawabannya dan lain sebagainya. Cuma satu yang PD-nya luar biasa, nggak ada minusnya dia bilang dirinya, soalnya dia ganteng katanya. Anaknya siapa kalau dicari itu minusnya. Oke, semua kakak-kakaknya ada minusnya, anak ini doang gitu ya, percaya dirinya luar biasa. Kamu nggak ada merasa kok nggak ada, aku ganteng Pastor. Gitu ya. Sampai kita harus punya percaya diri kayak anak yang satu ini gitu ya. Walaupun mungkin kita merasa ada yang kurang, dan kadang-kadang juga apa yang merasa kurang di dalam fisik kita itu bukan karena kita, tapi karena opini orang lain. Ya, saya cerita sama anak-anak gitu ya, dulu waktu kecil, waktu SD, kalau ada teman yang lagi nggak suka sama saya, biasanya mereka berantemnya sama saya main fisik. Terus saya dikata-katain, gigi lo gede kan gitu. Gigi lo gede, pokoknya itu selalu begitu. Jadi fisikal kesayanya seperti itu. Dan sampai saya mikirnya ya gigi gue gede, terus giginya gede-gede. Mungkin ibu kalau lihat foto saya dari kecil sampai saya terima Yesus, saya jarang melihatin gigi. Jadi kalau senyum ya, sampai saya merit aja, ibu gembala saya gemes banget. Ketawa gitu. Bagi saya udah senyum gitu loh. Mungkin masih terpengaruh dengan kata-kata teman
teman saya dari SD, gigi lo gede. Tapi you know what ibu-ibu, setiap kali saya ke dokter gigi, semua dokter gigi saya selalu bilang, gigimu keren banget. Gigimu keren banget, gigimu sehat, nggak ada yang bolong, nggak ada yang ini, semuanya rapi dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang itu terjadi di pikiran kita karena opini orang lain. Dan yang tadi Pak Alto bilang, bicara cantik, bicara tidak cantik itu kan relevan, tergantung siapa yang lihat, betul? Ya. Lalu kemudian tadi Pak Alto bilang, syukuri apa yang ada, jangan kepengen kayak orang lain, karena sebetulnya Tuhan menciptakan kita itu orisinal dan unik. Dari 7 miliar, Tuhan ciptain kita memang cuma satu-satunya yang kita model gitu, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita mau menjadi diri yang berharga, mau jadi barang yang mahal, Bu, yang mahal itu yang limited edition. Betul nggak? Dan sebetulnya pertama kali Tuhan ciptakan kita limited edition nggak? Limited edition, dari 7M nggak ada 2 loh. Yang punya anak kembar aja pasti tahu, nggak ada yang sama. Dari 7M kita ini limited edition, berarti daripada mulanya kita mahal nggak? Kenapa dibikin murah? Kemudian diganti-ganti mukanya kayak orang. Ih, aku pengen hidungnya kayak dia. Yuk ke Thailand. Aku pengen dagu yang kayak dia. Diubah semuanya. Ya. Diubah semuanya. Nanti mukanya kembar semua. Barang semakin banyak di produk, berarti harganya semakin murah, Bu. Lihat tuh ember, banyak kan ember murah kan. Kita ini udah mahal, yang diubah-ubah. Ya. Dan Tuhan itu menciptakan kita memang limited edition satu-satunya. Coba ibu pergi ke Hermes yang limited edition, harganya terjangkau nggak gitu? Mahal. Kita ini udah dari mulanya diciptakan mahal. Jadi nggak usah kepengen dirubah jadi sama kayak orang, nanti harganya jadi turun. Betul nggak? Oke. Lalu kemudian Tuhan itu menciptakan sudah presisi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya bilang sama anak-anak Timotius, dirubah satu aja semuanya kalibrasinya berubah. Betul nggak? Oke. Tuhan itu sudah kalibrasi. Yang model kayak mata, rambutnya kayak begini. Nanti jarak dari rambut ke jidatnya segini. Nanti untuk presisi jidatnya 2 matanya lebarnya segini. Nanti hidungnya di sini. Itu udah presisi semua digambar sama Tuhan. Coba rubah. Jadi berubah. Oke. Jidatnya segini, cocoknya matanya segede gini. Aduh, aku nggak mau terlalu besar, jadi dikecilin, disipitin. Akhirnya bingung, jarak antara mata sama hidung nggak pas. Diubah nggak hidung? Diubah hidungnya. Hidungnya diubah, karena puji Tuhan, karena puji Tuhan nah. Karena untungnya punya duit, kan gitu kan? Udah dirubah matanya jadi tipis, hidungnya gini, nggak cocok sama pipinya. Dirubah lagi nggak ke pipi? Lama-lama cakadul ke muka, itu yang terjadi banyak orang sekarang ini, betul nggak? Lalu kemudian kita hanya melihat sejauh mata memandang. Bu, Tuhan desain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu semua udah diukur. Kepala segini, cocoknya memang segini, cocoknya memang segini, cocoknya memang segini, betul? Kita melihat cuma bunderan mata kita, bunderan kepala kita. Alhasil pas udah dirubah, lah kenapa muka gue jadi kecil daripada badan gue? Betul nggak? Itu loh yang bisa terjadi. Tapi kenapa ada yang cacat, Bu? Tapi kenapa ada yang nggak sempurna? Kalau kita lihat dengan kacamata Tuhan, sempurna kok dia. Karena dia diciptakan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau dia menyadari, itu enggak. Saya tanya sama anak-anak kemarin, mungkin ibu-ibu juga tahu. Ibu-ibu tahu Nick Vujicic? Pernah dengar nama itu, Nick Vujicic? Oke. Sekitar 20 tahun yang lalu dia datang ke Indonesia, saya ikut ibadahnya beliau tuh. Jadi kalau ibadah tuh dia mesti dinaikin ke meja. Kenapa? Karena dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, kakinya tuh cuma sebesar begini nih. Hanya 2 jari. Nanti cek di Google siapa dia. Tapi siapakah Nick Vujicic hari ini? Motivator internasional. Cinta Tuhan, dapat istri cantik, anak-anaknya cakep. Dapat istri orang cepat. Oke, itu Nick Vujicic.
Enggak tuh, nggak minder tuh. Ya, dia lulusan beberapa graduate, jago olahraga, tapi tubuhnya terbatas. Tubuhnya terbatas. Jadi balik lagi ke firman Tuhan. Tidak ada yang diciptakan Tuhan tidak sempurna. Amin. Jadi nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu sama-samain sama orang lain. Dia punya baju itu, Brandon punya, gue beli belum tentu pas di badan kita. Oke, nanti akhirnya pulang kita rongrong suami kita untuk bisa beliin kita baju yang nggak cocok di badan kita. Ya udah, nyantainya seberapa, seperti apa kita, ya inilah kita, betul? Oke, nggak usah seperti orang lain yang nanti akhirnya malah tidak mendatangkan berkat. Jadi hari ini pesan minggu pertama di bulan Agustus ini bicara tentang beloved adalah mari bersyukur dengan apa yang ada. Amen. Bersyukur dengan apa yang ada karena bilang sama kiri kanan kamu sempurna. Amen. Sempurna. Ya, nggak ada yang nggak sempurna. Oke, makanya sukacita dengan apa yang ada. Amen. Kita bangkit berdiri di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Seringkali kalau kami ngaca ada aja yang kurang di tubuh kami. Kadang-kadang kami nggak suka lihat mata kami nggak suka lihat bibir kami nggak suka lihat kulit kami sedih lihat tangan kami. Tetapi hari ini Engkau kembalikan pemikiran kami bahwa kami ini ciptaannya Tuhan. Dan apa yang diciptakan Tuhan itu sempurna adanya. Walaupun secara manusiawi kadang-kadang kami merasa itu adalah kelemahan dan keterbatasan. Tetapi perasaan itu muncul karena kami nggak ngerti. Sebetulnya Tuhan punya tujuan sekalipun dengan keterbatasan kami, dengan kelemahan kami. Sehingga Bapa di surga hari ini ajar kami menerima hidup kami. Ajar kami menerima keberadaan kami. Sehingga kalau Allah bangga sama kami, maka kami juga layak bangga sama diri kami sendiri. Kami tidak perlu iri dengan orang lain. Kami tidak perlu mengubah diri kami menjadi orang lain. Karena kami adalah ciptaan yang original dan unik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau jalan dengan ucapan syukur, kami mau berjalan dengan sukacita, kami mau bahagia dengan apapun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Karena lebih dari apapun yang ada pada kami, yang terpenting adalah Tuhan mencintai kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah hamba-hambamu di ruangan ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan. Dan firman-Mu berkata, jadilah kami tidak akan sia-sia. Kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus menyertai-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Malah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Bapak Ibu memberkati semuanya. Puji Tuhan. Thank you. Selamat hari Selasa. Terima kasih Bu Afi.